Baru saja kita melaksanakan rapat paripurna dan yang menjadi hal pokok dalam rapat paripurna ini kita telah mensahkan ya rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah bertahan selama 59 tahun. Nah, ini yang gue takutkan, dan bukan gue saja, termasuk rakyat Indonesia dan teman-teman influencer lainnya, pegiat media sosial, takutkan saat ini adalah ketika kita mengkritisi, dianggap atau disalahartikan itu adalah menghina. Gitu. Konten kadung viral, ya kan, kena 2 pasal. Betul. Ya kan? Udah 240, kena 241. Kalau lo pengen bijak, seorang wapres gitu, kita bahas wapres bukan gibran, kita personal. Seorang wapres, kalau pengen bijak, jangan ngomong di podcast atau ngomong bikin konten saya tuh nggak apa-apa dikatain segala macam. Jangan ngomong di situ, ngomong ke orang-orang yang laporkan. Udah yang melaporkan nggak usah laporin, saya aja nggak tersinggung. Itu baru keren mas. Baru keren. Gue sebenarnya nggak benci banget pejabatnya, gue benci adalah kebijakannya, kelakuannya terhadap rakyat itu aja. Gue tuh pengen bikin konten juga nggak mau teriak-teriak, nggak mau. Sebenarnya kalau percaya baik lo bakal akan bikin konten ya sebenarnya. Kalau gini-gini bro, joget-joget gini-gini, gini-gini bro. Iya. Gini-gini. Selamat datang di Bengkel Video Project guys. Jadi sekarang nih kita ketemu sama DJ Doni Keke. Thank you Bang Doni udah mampir ke Bengkel Video. Ini sebuah keistimewaan Bang. Karena lu ini kan sempat viral gara-gara diteror ya kan. Nah sekarang akhirnya mampir di Bengkel Video. Moga-moga kita nggak diteror guys. Jadi Bang DJ Doni ini mau cerita banyak soal pengalaman teror ya. Tapi sedikit aja. Habis itu nanti kita analisis. Bang Doni setelah dapat teror segala macam nanti dia akan cerita apa yang menjadi ancaman kita bersama nih ya, terutama buat influencer, terutama buat KOL kalau istilahnya kan. Kalau misalnya nanti ngeritik pemerintah pasti akan dapat ancaman nggak? Nah kira-kira kerentanan itu nanti kita akan bahas. Bang DJ Doni, setelah pasca teror nih kemarin memolotov, terus habis itu apa lagi Bang? Ayam ya? Bang Ayam, terus sempat diteror apa lagi nih Bang? Sebelumnya aku pengen ngucapin terima kasih karena udah diundang di Bengkel Podeo, reparasi tanpa basa-basi. Gue pikir tadi ini pegawai Pertamina. Ya kan, pegawai Pertamina yang dipecat sama Menteri SDM. Wow. Bikin podcast supaya bukan, ya kan? Bahlil. Iya, jadi kalau kita berbicara tentang teror, sebenarnya gue baru kali ini gue dapet teror seperti ini. Sebelumnya sih nggak pernah. Jadi selama lu ngomong di media sosial sebelumnya baru kali ini. Baru kali ini dikirimin bangkai ayam dengan ancaman pembunuhan. Lalu 2 hari kemudian dikirimin bom molotov, ya kan? Iya. Ya kalau ditanya apa ya, secara psikologis. Takut nggak Bang? Ya secara psikologis terganggu apa enggak? Kalau gue pribadi sih enggak ya. Tapi yang terganggu tuh istri, karena istri lagi hamil 7 bulan. Itu mengganggu banget buat dia, dan dia kan nggak pernah mendapatkan hal-hal seperti ini. Background keluarga dia juga keluarga baik-baik, beda sama background keluarga gua ya kan, yang bokap di mana, nyokap di mana, gua di mana kan gitu kan. Jadi gue terbiasa dengan hal seperti ini sebenarnya. Ya dibilang biasa nggak juga, cuma bisa menerima lah hal-hal seperti ini. Oke. Itu ketika lu ngomong bencana Sumatera kan Bang ya? Gua jujur, kalau boleh jujur, gua nggak pernah membahas terkait bencana Sumatera ya. Yang terkait membahas bencana Sumatera justru Ferry Irwandi. Ada namanya si Firdian. Ada namanya Mbak Sherly. Ada terkait kalau dari aktivis lingkungan ada Iqbal Damanik. Tapi setelah gue pelajari konten-kontennya, gue lihat kan awalnya tuduhannya kan karena mengeksploitasi bencana alam. Gue lihat dari konten-konten mereka tidak mengeksploitasi, mereka hanya menyampaikan fakta di lapangan seperti apa. Mereka hanya menyampaikan data-data lingkungan yang selama ini dirusak oleh pemerintah. Ya siapa lagi kalau bukan pemerintah, kan yang memberikan izin-izin kan pemerintah semua. Jadi gue ngelihat kok nggak ada salahnya mereka ngomong kayak gini. Nah gue karena melihat kondisinya sudah semakin tidak kondusif ya kan, tidak kondusif dalam artian waduh ini bahaya nih kayaknya nih kan, kita harus bersatu menurut gua kan. Nah bencana ini kan menurut gua yang bisa merehabilitasi keadaan ini kan siapa lagi kalau bukan pemerintah. Cuma yang gua sayangkan adalah komunikasi pemerintah ini kepada publik ini banyak offsetnya. Contohnya Kepala BNPB yang mengatakan bencana ini hanya ramai di sosmed saja, tapi pada kenyataannya tidak. Begitu orang-orang datang ke sana rupanya kan luar biasa dampak bencana ini. Selain diteror, udah telepon Seskap tadi belum Bang?
Seskap Teddy, gue berharap Seskap Teddy telepon gue, Don gitu. Menghadap sini. Iya. Ini ada komisaris nih. Bismillah, komisaris ya kan. Iya deh Bang. Jadi pengalaman kemarin tuh Bang, ada kemarin tuh kan ada Dandi juga ya. Waktu di Densu kalau nggak salah kan? Iya. Datang di situ. Iya. Habis itu ngomong soal bencana kan di konten itu kan, Bencana, di podcast itu iya, kan. iya. Habis itu baru teror tuh, Iya. ya kan? Kalau nggak salah kronologi singkatnya begitu Betul. kan ya. Nah setelah dapet teror segala macam tuh masih bikin konten nggak Bang? Masih ya? sampai sekarang masih. Apa yang terakhir bahas apa sama? Yang terakhir gua bahas apa ya kemarin ya? Terakhir itu gua konten monolog gua ngebahas terkait ada salah satu menteri ya di negara Somalia yang sekarang lagi jauh amat Bang. yang sekarang ini gara-gara KUHP nih. Ya nanti kita akan bahas Bang. Iya. Ya, Somalia kenapa nggak Uganda aja Bang? Mesir negara Somalia yang lagi jalan ke podcast, lagi mencoba merehabilitasi namanya Iya. karena dianggap nama dia dirusak oleh media, Iya. di framing negatif. Padahal yang gua tangkep nggak ada media, dia penguasa, nggak mungkin lah media memframing negatif terkait dirinya. Kalaupun ada netizen atau Iya, pegiat iya, media sosial yang membuat meme-meme terkait dirinya yang kajian-kajian Islam itu menurut gua bukan satu hinaan atau cacian, iya. bukan, bagus kan, ada judulnya bolehkah etanol dijadikan air wudhu kan, itu kan lucu kan, itu kan ya, itu bukan penghinaan, itu kan semua kan diambil dari kebijakan-kebijakan yang dia lontarkan oleh mulutnya kan gitu kan. Kayak contoh misalnya kayak tabung gas 3 kilo nih, publik jangan lupa loh, Menteri Somalia ini pernah mengeluarkan kebijakan terkait tabung gas 3 kilo tidak boleh dijual di warung-warung loh. Ini kan jadi sulit loh, kayak misalnya kita harus beli di pangkalan kan jauh di sana, ongkos ke pangkalan itu berapa, kalau kita naik motor berapa liter bensin habis, ini kan sama aja nggak ekonomis jatuhnya. Kalau kita jual di warung, beli di warung kan selisih 1.000-2.000, anggap aja nih ekonomi kerakyatan, jadi kan warung-warung juga bisa ngambil untung gitu, kan akhirnya kan jadi gaduh, karena kan kelangkaan di warung-warung tidak ada tabung gas sehingga jadi gaduh, akhirnya kebijakan tersebut pada akhirnya dibatalkan oleh presiden kita kan gitu. Nah ini kan salah satu bukti kalau lo mengeluarkan kebijakan yang tolol menurut gua gitu loh. Jadi nggak usah lo mencoba merehabilitasi nama lo seakan-akan lo tidak bersalah. Memang Menteri Somalia ini agak gimana gitu Bang? Parah bos. Kemarin habis lihat ini Bang kalau nggak salah, dia lihat meme-nya dia sendiri tuh Bang yang joget. Iya. Iya kan lucu Iya. juga sih memang Menteri Somalia. Ya dia mencoba Somalia. untuk menganggap gua nggak baper loh. Iya. Ya kan nggak baper, lu ngapain merehabilitasi nama lo gitu loh kan. Emang lu salah kok menurut gua, ngasih izin tambang ke daerah-daerah konservasi, ke daerah-daerah wisata, ya kan nggak boleh harusnya tindak tegas, bukan di stop sementara terus lanjut lagi. Ya begini loh Bang, indahnya demokrasi itu Bang. Saut-sautannya begitu Bang. Iya. Tapi di Somalia ya kan. Somalia. Kalau misalnya lu lihat KUHP sekarang, ya kan, dari KUHP lama jadi KUHP baru. Ini kan ada pasal di mana yang agak rentan nih buat orang kayak lu nih kan, influencer, KOL gitu kan, pegiat media sosial gitu. Di pasal 240 contohnya misalnya. Sekarang ini kalau misalnya lu dianggap penghina institusi nih Bang, bisa kena lu ancaman KUHP gitu kan. Gimana menurut lu tuh Bang? Nah ini yang gue takutkan, dan bukan gua saja, termasuk rakyat Indonesia dan teman-teman influencer lainnya, pegiat media sosial, takutkan saat ini adalah ketika kita mengkritisi, dianggap atau disalahartikan itu adalah menghina. Contoh kecil, misalnya gua yang waktu dekat ini lah, ada BGN gitu kan, BGN tiba-tiba keluar perpres ya, kalau nggak salah perpres apa, bahwa pegawai SPPG dapat langsung diangkat jadi P3K ASN. Ini kan gede itu kan. agak lucu mas, di saat guru-guru honorer banyak yang nggak lolos P3K, sekarang jadi pengangguran gitu loh. Kenapa nggak mereka aja diprioritaskan gitu loh. Nah kalau gue mengkritisi ini, gue bilang ini kan kebijakan goblok. Jangan sampai mereka menyalahartikan, wah dia ngatain goblok BGN. Tafsiran mereka misalnya begitu. Ini kan nggak boleh gitu loh. Ini menurut gua agak bahaya juga sebenarnya. Pasal-pasal seperti ini. Kita mengkritisi kebijakan, mereka menganggapnya, mentafsirkannya ini adalah menghina institusi, menghina pemerintah. Nah ini nih, ini benar-benar harus, menurut gua nih harus dikaji ulang. Kalau perlu pasal ini bikin kelas lah kita habis ini Bang. Nah boleh, setuju. Biar kita makin pintar juga. Tafsirannya kan harus dibatasi. Betul. Itu. Jangan sampai yang kebijakan-kebijakan yang tadi lo bilang goblok tadi itu kan, ternyata tafsiran mereka beda dengan tafsiran penghinaan jatuhnya. Nah, gitu. Konten kadung viral ya kan, kena 2 pasal. Betul. Ya kan? Udah 240 kena 241. Itu bakal rame nanti 240 241 Iya. ya kan? Jadi guidance para influencer untuk hati-hati. Hati-hati. Tapi sebenarnya Bang dalam konteks ekspresi ya, kayak gitu sebenarnya nggak masalah bagi gua ya. Artinya ketika konteksnya adalah lu mengkritik,
Iya kan, apalagi yang kritik adalah kebijakan negara, kebijakan pemerintah. Ya sah-sah aja, itu ekspresi bang. Ekspresi betul. Dan itu kan dijamin di konstitusi. Iya makanya itu kekecewaan kita bro, kekecewaan kita misalnya tai lo, goblok lo, itu kan kekecewaan kesel terhadap kebijakannya, bukan pribadinya gitu loh. Ya kalau lo nggak mau dikritik ya jangan jadi pejabat, ya kan jadi monyet aja, jadi monyet ya kan. Jadi montir aja bang. Montir. Kacau. DJ Doni ini memang semangatnya luar biasa guys. Jadi harusnya kau tahu apa Iya. tempat podcastnya kayak bengkel gini, waduh, gua pakai celana pendek, pakai sendal jepit, pakai baju sobek-sobek, ya kan? Iya. Gua udah keren-keren kayak gini, gua pikir tempatnya AC gitu kan. Lihat udah kayak komisaris bro, gua datang ke sini. supervisor ya kan. Supervisor. Ya bentar lagi bang jadi komisaris bang, ya kan. Oke. Kalau jadi komisaris nggak mampir lagi ke bengkel kayaknya, Ya. kan. Bengkelnya bengkel VIP. Bang Dodi, ada satu lagi nih bang. Kita kalau misalnya ngomong kerentanan ya, beberapa waktu misalnya contoh kasusnya si Panji. Panji itu bang, si Gibran udah bilang santai aja, udah kritik nggak apa-apa. Tapi di luarnya timnya inti Gibran ya, kita nggak tahu itu siapa. Ada nih bang yang ngerahin gitu kan, pasukan-pasukan yang ya kita sebutnya pasukan yang nyerang balik lah pasti gitu. Tapi kan kita nggak bisa pastikan bahwa itu adalah timnya Gibran atau apa namanya pasukan yang dibiayai oleh Gibran. Nah, dalam konteks teror bang, dalam konteks intimidasi segala macam, kan nggak melulu bang pejabat yang menteror lu kan. Tapi biasanya orang-orang ya kita nggak tahu itu orang suruhan siapa ya kan. Nah kalau misalnya konteksnya serangannya udah model begitu gimana cara Ini antisipasi? kita bahas terkait tadi Gibran Wapres dulu. Dia sekarang kemarin tampil di apa bukan podcast ya, mungkin gua nggak tahu apa Kayak ngobrol singkat sama Tretan Muslim kan. Tretan Muslim dan satu lagi siapa namanya? Coki. Ya. Coki siapa namanya? Udah lupa gua. Coki Pardede. Coki Pardede. Bukan, Coki Pardede. Ya pokoknya Tretan Muslim sama Coki lah. Ya kan ngebahas, kalau saya nggak apa-apa katanya, kurang lebih begitulah pokoknya. Maksud gue gini, kalau lo pengen bijak, seorang wapres gitu, kita bahas wapres bukan Gibran, kita personal. Seorang wapres, kalau pengen bijak, jangan ngomong di podcast atau ngomong bikin konten saya tuh nggak apa-apa dikatain segala macam. Jangan ngomong di situ, ngomong ke orang-orang yang laporkan. Udah yang melaporkan nggak usah laporin, saya aja nggak tersinggung. Itu baru keren maksud baru gua. Keren, ya. Nggak usah lo ngomong, saya nggak apa-apa, saya nggak tersinggung, kritik-kritik aja. Santai. Tapi laporan jalan terus ya kan? Laporan jalan terus kan lucu namanya. Yang benar kalau lo jadi pemimpin yang bijak itu adalah ketika lo nggak usah ngomong ditampil di TV, tapi lo ngomong, kalian nggak usah tuh bikin laporan gitu, bikin malu aja. Saya sebagai wapres nggak merasa terhina kok. Ya kan emang wajah saya begini kok, ngantukan gini. Ya kan gitu kan? Harusnya begitu. Lah begini loh, Mas Gibran ini menurut gua orang yang sudah selesai dengan urusan seperti itu bro. Bahkan dia di Twitternya dulu, di X atau Twitter itu pernah memposting muka dia lagi gini. Oh iya. Dia memposting itu sendiri gitu loh. Berarti kan dia sudah apa ya? Sudah mengafirmasi, sudah berdamai dengan dirinya gitu loh. Ya kan? Kalau lo jangan ketawa mulu loh, ini fakta bro. Iya gue nganggap. Gue lihat juga tuh bang. Ya gue nganggap Mas Gibran, wapres kita sudah berdamai dengan dirinya gitu loh. Karena dia sudah banyak terima hujatan waktu bapak dia jadi presiden, dia sebelum jadi wali kota sudah banyak bro. Dan gue anggap dulu gue salah satu fans Gibran bro. Karena gue nganggap ini orang mitigasinya keren. Terus kenapa lu bang ngefans sama Gibran? Karena dia mitigasi keren, cara komunikasinya keren gitu loh, di Twitter segala macam, bahasa sederhana. Dia apa namanya, dia begitu diserang dia menggunakan teori gelas penuh, iyalah segala macam. Teori gelas penuhnya salah satunya dengan memposting foto muka dia yang lagi begini gitu kan. Harusnya ya kan, harusnya Mas Gibran itu mengatakan, Pak Wapres ini mengatakan ke seluruh yang menurut gua anggap adalah pendukungnya yang melaporkan dia tersinggung dengan ngantuk segala macam, itu laporkan, udah selesai, nggak usah laporin lah. Saya aja nggak tersinggung, itu baru bijak, baru top gitu loh. Nah kalau terkait misalnya kayak bisa saja yang melakukan intimidasi, teror segala macam orang luar, ya itu bisa saja orang luar. Gue juga tidak menyalahkan atau menuduh langsung pemerintah, tidak. Gue nggak akan menuduh pemerintah kalau akhirnya teman-teman polisi bisa membuktikan bahwa pelakunya bukan dari pemerintahan. Itu dong. Nah kan kalau kayak gini kan bukan hanya gua, tapi publik juga bertanya-tanya, ini pelakunya sebenarnya siapa? Ya kan? Bisa jadi pemerintah, bisa jadi tidak. Selama belum ada pelakunya ditemukan, kita menganggap masih pemerintah ya kan gitu. Ya begitu aja asumsinya. Ya, kita asumsi. Dan memang belum ada riwayat bang, pelaku yang menteror masyarakat sipil itu ketangkep. Coba lu cek. Nah gini juga, gue masih percaya kepada teman-teman polisi. Ada satu bang yang air kerasnya Novel Baswedan itu pun ketemu setelah 2 tahun bang. Itu tapi konteksnya air keras ya, teror ya. Siapa itu? Tahu Novel Baswedan? Iya, siapa yang akhirnya? Polisi bang.
Oh, nggak mau. Kan anggota polisi No komen lah bro, gitu, bro. Ini kasus gua lagi di tangan polisi, lo lagi ngomong ke polisi, lagi nggak kelar-kelar kasus gua ntar. Tapi di luar itu nggak ada lagi, Bang. Lo Coba. jangan mancing-mancing gua bro. Itu konteksnya Bang Novel Baswedan, Iya, Bang. iya, Udah inkrah juga, ya kan? Nah, kalau di kasus lu kan kita nggak tahu, Bang. Iya, makanya harus ditemukan. Iya. Bukan hanya gua, ada Bang Damanik lah, ada Mbak Sherly lah, Iya. dan Firdian mobilnya dipecahin kan. Kesian loh kemarin Firdian itu. Gue pikir dia pulang dari Aceh dapat duit kan dari Kita Bisa kan. Rupanya kagak ada Pak katanya. Gue bener-bener murni bantu. Ya udah, gue sampai beli kaca mobil sendiri nih kata dia. Ya udah sabar-sabar lo bilang namanya relawan ya kan. Iya, gitu. Kocak sih, kocak. Jadi memang gitu, Bang. Indonesia nih, Bang. Kalau nggak tahu kita hidup di Somalia lebih parah apa enggak gitu kan. Tapi tadi kalau lu singgung Menteri Somalia kelakuannya begitu, mungkin aja di Indonesia ada juga, Bang, kelakuannya begitu menterinya. Siapa itu? Awas lo. Enggak. 218. 218, 219. Iya, 240. 217, 218. Iya. Kalau 21, 27 apa 217 Penghinaan presiden, Presiden. Bang. Oh, dia kenanya 240, 241 ya. Itu kan harus yang lapor si presidennya. Tapi nggak mungkin lah. Gue yakin, gue Ya, sampai saat ini Prabowo masih yakin dengan- iya. Pak Presiden Nggak ini mungkin lah, Bang, nggak mungkin. masih memberikan ruang kepada kita untuk mengkritisinya. Karena di berbagai kesempatan beliau selalu sampaikan, silakan kritisi kami. Iya. Selama kritik itu membangun, kami akan terima. Iya, gitu. iya. Karena gue pasti percaya dengan itu, dengan Presiden kita. Iya. Gitu loh. Tapi Jadi, tapi orang-orang di sekeliling gue no comment. Gue gara-gara ngomong ya itu. mudah-mudahan sama dengan Pak Prabowo gitu Iya, aja, Bang. Ya gue kan? selalu ngomong itu di Densu jadi kena teror juga akhirnya. Semoga aja begitu, ya kan? Pak Prabowo udah ngomong begitu, masa orang sekitarnya nggak ngomong begitu? Iya, kan? iya, Ya kan? iya, iya. Bang, terakhir nih, Bang ya. Heeh. Kesimpulan lo, ketika dapat ancaman teror, dan ini berlaku untuk masyarakat sipil yang lain ya, influencer segala macam itu. Mitigasinya terus gimana tuh, Bang? Selain tadi lu pakai istilah Somalia, Uganda. Nah, ini gara-gara KUHP ini gue jadi soft spoken sekarang, bro. Oke. Gue kata-kata kotor gue udah nggak ada lagi, ya kan? Padahal gue sebel banget gitu loh kan. Pengen gue tai-taiin rasanya kan. Cuma, Iya, bener. cuma gara-gara, makanya gue kayaknya harus ikut kursus dulu nih, bro. Iya, Sama Bang, iya, ini, iya. apa kursus terkait KUHP ini, ya kan? Iya. Harus biar jelas gitu loh. Masa kita nggak boleh ngata-ngatain kebijakan tolol pemerintah gitu loh? Ya kan masa nggak boleh sih? Ya seharusnya sih boleh, Ya Bang. boleh dong, masa anak lo Ekspresi itu, Bang. Itu Iya, ekspresi, Bang. tiba-tiba anak lo dikasih Iya. apa namanya dikasih MBG, Iya. ada belatungnya lo diem aja. Iya. Belatung, kan nggak ngomong gitu. Jangan dimakan ya nak belatung gitu. Terus kita komplain, gak komplain, kita diem aja. Dengan muka datar gitu ya. Besok belatung lagi belatung. Oh belatung lagi gitu. Orang tua yang bener. Iya. Bangsat nih ya kasih makan anakku belatung ya. Betul. Ya itu kan ekspresi orang tua kan, wajar, Lah Bang. iya. Wajar. Ya kan? Gua gedein anak gua kasih susu yang paling bagus sampai sekolah dikasih belatung. Monyet nih yang ngasih ya. Nah, bener. Orang tua yang baik, gitu. Bang. Iya, bukan wah belatung. Iya. Hari kedua belatung lagi. Wah, belatungnya 2. Meninggal anak kita, bro. Gara-gara itu Iya, kan iya, nggak iya. boleh gitu. Jadi menurut gua kayak misalnya kayak teman-teman ini untuk saat ini ya, Iya. untuk saat ini yang gue pelajari cara komunikasi mungkin ya kayak tadi gue bilang harus dirubah. Nah. Yang kita kritisi bukan pemerintah Indonesia tapi pemerintah Uganda, pemerintah Somalia, pemerintah Konoha, Nah. pemerintah Wakanda dan pemerintah lain-lainnya Iya, gitu iya, loh. iya, Jadi iya. mereka menurut gua ya nggak punya celah. Ini menurut gua ya Iya. nggak tahu tafsir orang kan beda. Sepertinya nggak punya celah hukum, gue bahas negara lain, bos. Iya. Kenapa lo tersinggung gitu, Iya. ya kan? Kenapa lo baper? Gue bahas negara Uganda, gue bahas negara Somalia, Iya. gue bahas negara Konoha. Kenapa lo tersinggung? Menurut gue ini masih memungkinkan, Iya. masih sangat memungkinkan. Meskipun sebenarnya itu ironi, Bang. Miris lah kalau bahasa gua. Miris gimana? Ngapain kita ngeritik pejabat pemerintah kok pakai istilah-istilah begitu? Nggak apa-apa, Nah, itu kan miris sarkas aja. Maksudnya, aja. Enggak, kita di negara demokrasi kan wajar-wajar aja. Harusnya ya, Harusnya. kalau kita negara demokrasi, Iya. membiarkan. Selama itu bukan fitnah. Kalau fitnah silakan tangkap kita. Kalau hoax silakan tangkap kita. Iya. Itu ada deliknya, ada Iya, iya. pidananya. Ah. Ya kan? Masalahnya selama ini influencer, KOL, pegiat media sosial dan rakyat lainnya netizen ini yang maha paham, yang maha tahu ya kan? Netizen ini. Mereka kalau ngomong fakta semua. Jadi memang tidak ada sama sekali delik yang bisa digunakan untuk mempidanakan kita. Iya. Karena fakta semua, tidak ada kita ngomong hoax, tidak ada kami ngomong fitnah. Yang kita sampaikan adalah semua berita yang sudah ada di media sosial, di media online, kita narasikan kembali dalam bentuk visual. Ya, sejauh ini ya itu gua bilang miris, Bang. Serius, kita hidup di negara demokrasi, Bang, soalnya. Lu tahu kalau di Amerika kan begitu, Bang, omongannya. Kan? Bebas. Bebas. Nggak ada urusan. Sama negara demokrasi, Tapi kan sama. sudah ratusan tahun mereka merdeka, gitu. Jadi dalam konteks kita ini kayaknya belum dewasa deh, Bang, ya. Belum dewasa, Pejabatnya. belum bisa memaafkan masa lalu, dendam-dendaman. Kalau kesini berkuasa, yang lawannya ditangkep-tangkepin.
Kalau ntar yang dulunya yang berkuasa yang beda lagi, yang ditangkepin gitu, jadi nggak selesai. Iya. Gitu loh. Jadi nggak selesai kita nih nggak bisa memaafkan masa lalu. Oke. Ya kan, wah ini dulu orangnya ini, lu tim ses ini harusnya kan bersatu gitu loh. Udahlah, selesai. Padahal presiden kita sudah pernah mengatakan saya tidak akan melakukan maksudnya semacam kayak kriminalisasi segala macam, tapi di bawah-bawahnya masih melakukan hal yang sama. Oke. Satu pesan terakhir buat lu, Bang. Apa buat pejabat, dari lu buat pejabat, kira-kira apa? Pejabat pemerintah yang paling lu keselin siapa, tapi ya silakan lu kritik nih puas-puasnya di sini. Nggak ada sebenarnya gini bro. Gue sebenarnya nggak benci banget pejabat. Yang gue benci adalah kebijakannya, kelakuannya terhadap rakyat, itu aja. Gue tuh pengen bikin konten juga nggak mau teriak-teriak, nggak mau. Sebenarnya kalau kerjanya baik lu bakal akan bikin konten ya sebenarnya. Bakal gini-gini bro. Joget-joget gini-gini. Gini-gini bro. Iya. Gini-gini. Benar bro. Kalau bener ya. Pengen bikin konten joget-joget kayak gini. Yang nonton sejuta gitu. Endorsan masuk bro ya kan. Iya. Apa sunscreen apalagi tuh. Apa namanya? Make up skincare. Gue pengen bro kayak gitu bro ya kan. Ini muka gue kan kadang gatel-gatel gini, ada kayak maksudnya endorse masuk gitu. Bro ini bro endorse skincare segala macam. Enggak ada. Karena gue ngatain pemerintah mulu jadi nggak ada, gue pengennya begitu gitu loh. Iya. Gue nggak benci pejabat, gue nggak benci gue pengen kayak gue bilang tadi, gue pengen kalian itu membuat kebijakan yang baik sehingga rakyat itu happy semua bro. Iya. Ya kan tujuan bernegara ini apa? Mensejahterakan rakyat. Betul. Udah bener sebenarnya lu bang. Kenapa kok disalahin lo bang ya? Makanya gue juga bingung ngapain lempar molotov gitu kan. Iya. Lempar kebijakan yang bagus, ya kan keren gitu kan. Iya. DJ Doni, mana lo monyet lo, nih kebijakan keren nih. Pasti gue puji, demi Allah pasti gue puji. Oke. Bener, gue nggak juga terlalu subjektif gitu. Enggak, gue sangat objektif. Ada kebijakan yang bagus, gue puji. Kayak misalnya KPK, OTT kemarin 2 orang, wah keren, apresiasi top. Madiun sehari dapat 2 pejabat gitu Madiun kan. Pati, Iya. Walaupun nangkepnya cuma ratusan juta, tapi top. Ya kan, ini musuh rakyat ini. Nah, baru dipuji ya. Puji. Joget-joget lagi tuh itu. Walaupun ini gue objektif nih terkait Noel, gue benci sama Noel ya kan. Tapi gue dalam kasus ini objektif. Kayak Noel ngomong dia kemarin tuh mengakui dia. Iya, dia ngomong gimana caranya gue punya mobil 32 biji ya kan, rumah gue aja kecil, parkirnya di mana? Emang ini salah KPK nih, kadang-kadang penegakan hukum kita ngawur nih. Sensasi bro. Mobil, misalkan punya Noel, padahal bukan punya Noel. Tapi Noel lu nyolong 3 miliar, ingat gitu loh. Balik lagi, kaku gitu loh. Tapi yang salah, yang benar gitu. Kalau gua gitu, kayak KPK atau penegak hukum lainnya kadang-kadang suka sensasi nih bro. Mereka kayaknya pengen jadi YouTuber atau pengen jadi selebgram. Ya kan, semua merugikan negara 300 triliun, merugikan negara 280 triliun, merugikan negara sekian triliun, padahal nggak ada, nol, kosong, nggak ada gitu. Itu nggak boleh. Itu perlu dikritisi. Itu boleh kritisi. Maksudnya Pak Setio kita undang lah bang. Hah? Pak Setio kita undang, ketua KPK. Ketua KPK? Sama Jaksa Agung lu undang. Oke, terima kasih Bang DJ Doni. Udah mampir di Bengkel Pedio. Tapi Oh, masih ada lagi Bang? Ada kali ada. Apa sih yang diharapkan oleh influencer? Itu yang terakhir. Belum. Itu tadi gua bilang. Kayak belum semua gue jawab. Iya. Apa yang diharapkan nih Bang? Yang gua harapkan sekarang adalah nggak usah lagi kita di teror-teror. Ini kalaupun pemerintah melakukan, kalau gua berharap bukan pemerintah gitu. Nggak usah lagi mengintimidasi. Ya kalau kita ada salah, kalau kita mendingan gini loh, pemerintah datang, influencer kumpul rame-rame yuk, kita mau bikin kebijakan ini. Menurut kalian gimana? Oke, nah itu menarik tuh Bang. Keren dong, oke kan? Kayaknya nggak bakal terjadi deh Bang. Nggak bakal terjadi. Nah, yang kita harapkan ya nggak usah takut lah. Yang kita, yang saya atau teman-teman kritisi, rakyat kritisi ini kebijakan. Nggak ada yang lain. Ya kita nggak mau kritisi pribadi lo, ya kan lo mau selingkuh segala macam, gua nggak peduli, ya kan. Lo mau ngapain, kita nggak peduli, tapi kebijakan, gitu loh. Selama lo mau kawin 100 orang juga, kalau rakyat lo mau kawin sama 100 perempuan, kalau rakyat lo sejahtera, kita nggak peduli. Iya. Ya kan itu pribadi gitu loh. Tapi kalau kebijakan yang ngawur, pasti paling utama, gua paling depan maju. Oke. Ya itu tadi highlight ya, perlu di garis bawahi lah. Sebenarnya yang dikritik itu kebijakannya guys. Tapi kalau misalnya kayak lihat Menteri Somalia tadi itu yang akhirnya jadi apa ya, lucu sih Bang, kocak Bang. Menteri Somalia tadi. Gue sih tahu siapa menteri yang disebut gitu kan, tapi kan nggak enak di sini. Apalagi udah ngonter sekarang. Oh bahaya, kena 240, 241. Oke, makasih Bang DJ Doni. Oke, sama-sama. Nanti kita undang lagi lah DJ Doni. Siap. Kalau seru nih Bang. Kalau misalnya nanti nggak seru, nah kita bikin konten joget-joget aja lah. Udah. Makasih Bang DJ Doni sekali lagi. Siap, makasih. Kawan-kawan Bengkel Pedio, saksikan episode berikutnya. Kita akan bahas, kita akan nguliti semua kelakuan pejabat ya. Baik itu dengan cara sarkas, baik itu dengan cara apapun, yang penting sebenarnya ya aman-aman aja lah kalau di Bengkel Pedio ini kan. Yang penting itu tadi menurut keyakinan kita. menurut keyakinan kita harus disclaimer nih. Ini semua podcast yang saya sampaikan ini menurut keyakinan kami. Menurut keyakinan kami.
Sampai jumpa di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Makasih. Mantap, Iya. mantap.